kebetulan aku dari rumah dan kesini itu pengen tahu atau pengen cari tahu sih sebenarnya ya terkait dengan batu batikam ini. Wah, kelihatannya kita satu visi dan misi. Wah, seru banget ya. Berarti kita bakalan explore bareng deh. Harusnya sih bareng, karena Iya. kalau sendiri nggak enak banget kan? Iya, nggak enak Ini banget. berdua kayak gini, asik. Karena memang tempatnya sepi ya. Dan Iya. tahu nggak sih? Jadi karena terlalu excited gitu ya, aku bawa kamera juga. Wah ini. Iya, aku bawa kamera Halo. juga. Ya halo dulu dong. Aku bawa kamera juga karena aku pengen ngasih tahu ke teman-teman yang ada di luar sana, teman-teman yang ada di rantau atau teman-teman yang memang berada di Minangkabau cuman belum pernah kesini gitu. Iya, karena sebenarnya gini Uni, nggak cuman orang di luar Minangkabau, bahkan kayak kita yang tinggal di lingkungan dekat Batu Batikam ini Iya. aja nggak tahu apa-apa. Nah itu dia Uni yang memang menjadi problem kita hari ini, menjadi problem anak muda hari ini. Iya betul. Iya, mungkin langsung saja teman-teman ataupun sana-sana di luar sana kita langsung eksplor Batu Batikam. Ikutin kita ya. Yuk, yuk. Oke, Uni Nadia, dan sekarang kita sudah berada di dalam area Batu Batikam di sana. Dan nanti kita bakalan ngobrol-ngobrol ya Uni Nadia ya terkait dengan sejarah Batu Batikam secara umum ataupun yang memang pengen aku ketahui secara pribadi gitu loh. Nanti kita bakalan ngobrol di sana. Cuman jangan dilihat dulu ya. Oke deh Uni Nadia? Oke, Iya. kita langsung aja ke sana kali ya. Iya, oke. Nah, untuk ngeliatin gimana bentuk dari Batu Batikam itu. Buat sana-sana yang pengen tahu gimana bentukan Batu Batikam, gimana ya sanggahannya dan lain-lain sebagainya, Iya, kita benar. langsung aja ke sebelah. Ayo. Yuk. Dan sekarang kita sudah ada di Batu Batikamnya ya. Oke, teman-teman ataupun sanak-sanak kasado Allahnya. Minang banget ya. Minang kasado Allah. Karena di sini kita juga akan ngajarin teman-teman semua, sanak-sanak semua buat belajar bahasa Minang. bener Walaupun banget. sedikit. Walaupun sedikit-sedikit nggak apa-apa gitu, nanti akan menjadi bukit. Arti kasado Allahnya apa Uni? Jadi arti kasado Allah itu adalah kesemuanya buat teman-teman ataupun sanak-sanak kesemuanya. Inilah dia Batu Batikam yang ada di Limong Awu, peninggalan sejarah dari Minangkabau. Iya, Ini bentukannya seperti ini buat yang belum pada tahu, mungkin Ya. bisa dilihat nih, nanti kita bakalan kasih gambarnya yang lebih jelas gitu ya. Biar semuanya pada tahu gimana Batu Batikam sih sebenarnya gitu. Bisa ditutup kayak gitu kan. nah itu dia yang pengen aku tahu banget nih Uli Nadia. Oh ya, BTW di sini boleh duduk gak sih kita? Boleh, tapi duduknya di sini ya. Jangan di sini. Iya, tidak dong. Jadi nanti kita ngobrolnya lebih asik aja kalau di sini. Boleh, gitu. boleh, boleh. Ayo, Oke. Uni, Jangan kemana-mana. Oke Uni Nadia, sekarang kita sudah duduk ya, udah santai banget nih posisinya Santai banget. gitu loh. Dan sekarang kita bakalan ngobrol-ngobrol terkait dengan Batu Batikam tentang sejarahnya gitu. Tapi sebelum kita lanjut ke sejarahnya, mungkin kami mau ngasih tahu buat sana-sana yang ada di rumah, mungkin di videonya nanti akan terdengar sedikit kebisingan ya. Iya. Karena apa? Karena memang posisi ataupun lokasi dari tempat ini di tepi jalan raya banget sih. Nah, di belakang Batu Batikam, di depan kita ini, di depan kami berdua ini Ya. udah langsung jalan raya. Iya, makanya jadinya apa namanya, mobil dan motor pun lalu lalang ya Uni Nadia ya. Iya. Oke, dan langsung saja mungkin sanak-sanak kasado Alanyo kesemuanya pengen tahu banget nih terkait dengan sejarah dari Batu Batikam ini gitu. Apalagi buat teman-teman yang di rantau yang belum pernah ke Batu Batikam. Sebenarnya sejarahnya dari Batu Batikam ini apa sih Uni Nadia? Kalau sejarah dari Batu Batikam ini sendiri adalah, jadi pada zaman dulu banget ya. Ya. Nah, Batu Batikam itu adalah ciri khas dan juga sumber sejarah dari orang Minangkabau sendiri. Oke. Di mana sejarahnya itu batu yang ditikam ini bisa Iya. dilihat di sini ya. Ya nanti Ini- kita bakalan liatin Iya, Uni Nadia. kita bakal liatin nanti di zoomin Mm-mm. gimana bentuknya dari Batu Batikam ini. Nah, Iya. sejarahnya sendiri adalah adanya pertikaian. Oke. Pertikaian pada zaman dahulu antara
dua datuk kalau di Minang, tapi Oke. kalau kita kayak dua raja gitu loh. Ya jadi memang petinggi dari Minangkabau itu sendiri Betul, gitu ya. petinggi dari Minangkabau sendiri yang bertikai gitu atau berselisih paham lah ya Iya. antara keduanya. Hmm. Namun sebenarnya kalau dalam ceritanya Hmm. dua raja itu dia satu ibu tapi berlainan ayah. Oke. Satu ibu tapi berlainan ayah. Dia ada perbedaan perselisihan, perbedaan pendapat. Hmm. Akhirnya inilah yang terjadi, ditusuklah batu ini oleh salah satu datuknya. Oke, nah batu ini ditusuk pakai apa gitu? Kenapa bisa sampai apa ya? Sampai transparan gitu jadinya? Nah sebenarnya ini nih yang masih menjadi teka-teki sampai saat sekarang ini. Oke. Kenapa dibilang teka-teki? Karena kalau kita logikain ya ke zaman sekarang, Nggak masuk logika ya? nggak mungkin kan? Iya benar Nggak banget. mungkin banget gitu ada batu yang bisa ditusuk sama keris. Iya betul. Dan kerisnya pun besar kayak gitu. Oh jadi batu batikam ini ditusuknya pakai keris gitu ya? Ya pakai keris. Kalau misalnya kita logikain ke sekarang kayaknya nggak mungkin deh gitu. Iya nggak rasional banget ya, tapi itulah yang terjadi gitu. Iya. Itulah sejarah dari batu batikam itu gitu. Dan sebenarnya masih banyak banget lagi ya di areal batu batikam ini hal-hal yang memang termasuk ke dalam sejarah gitu Iya, ya. salah satunya nanti kita bakalan ngeliatin Medanan Bapane. Apa Iya. itu? Pada tahu nggak? Kayaknya nggak tahu deh ya. Apa ada yang udah pada tahu karena udah searching di Google dulu sebelum nonton ini? Nah, Oke, dan sebelum kita beranjak nih ke Medanan Bapane atau teman-teman supaya tahu nih Medanan Bapane itu apa gitu loh. Kita sebenarnya aku mau tahu juga nih Uni Nadia gitu. Kenapa sih setiap ada apa ya? Sejarah atau situs sejarah ya. sejarah yang seperti batu gitu loh. Tapi ada pohon beringin di atasnya gitu. Nah itu betul banget ya. Jadi kalau di Minangkabau dimanapun ada sejarah atau situs sejarah seperti Iya. ini, pada umumnya gitu. Bahkan aku kayak nggak nemuin yang nggak pakai pohon beringin pohon gitu. beringin gitu ya. Nah nanti bisa teman-teman atau sanak-sanak lihat semuanya bahwa di belakang sini itu ada 2 pohon beringin. Iya. Ada 2 pohon beringin. Yang konon katanya pohon beringin ini tuh digunakan karena di sini digunakan juga sebagai Medanan Bapane Iya, yang tempat dijelaskan musyawarah tadi ya. tempat musyawarah dan juga mufakat. Nah itulah fungsi dari batang beringin ini untuk melindungi orang yang ingin bermusyawarah itu dari panas, teriknya matahari dan juga hujan seperti itu katanya. Ya jadi analoginya seperti apa tuh ya Uni Nadia? Iya, seperti apa. Wow, keren banget sih. Gila sih, kenapa orang-orang dahulu terpikirkan untuk membuat hal-hal seperti ini gitu? Keren banget kan? Belum lagi dari kalau bisa dilihat ya, batunya itu sendiri kayak ada keunikan gitu loh. Oh iya? Bisa dilihat kan seperti ini. Terus tempat meletakkan batunya itu pun unik. Bahkan di sini kayak ada lorongnya gimana sih? Iya, benar banget. Nggak nyampe bawah kan kayak gitu loh. Jadi kalau misalnya buat sana-sana yang ada di rantau, sana-sana yang berasal dari Minang yang ada di rantau, maupun yang bukan asli orang Minang, Iya. kalau mau ke Minangkabau harus lihat yang namanya Batu Batika. Iya bener banget. Kenapa? Karena situs sejarah di daerah ini nggak hanya ini doang gitu loh. Iya, betul. Banyak banget kan yang deket-deket dari sini dan aksesnya itu lebih mudah gitu. Betul Apa aja sih banget. Uni Nadia yang ada di sekitaran sini? Oke, yang dekat sini aja ya. Nah, Iya. di sebelah kita berdiri ini ada jalan. Di Oke. sebelah ini kanan saya ya, kalau misalnya dari kamera berarti sebelah kiri ya. Iya. Nah, itu ada jalan ke belakang. Kita sampai di Jorong Kotogadi yang di sana pemandangan sawahnya tuh indah sekali. Iya bener banget. Aku pernah sih ke situ. Dan waktu itu juga ngelihat pemandangan sawah yang hamparan sawah yang luar biasa, indah banget. Apalagi kalau udah mau Sore ya. ya sore gitu. Sunsetan gitu ya. Buat teman-teman. Sunrise kayaknya juga keren Iya, sih. keren. Buat para fotografer gitu yang mau cari-cari foto, hunting foto. Wajib banget sih datang ke sini karena keren banget, sumpah asli keren. Dan biasa kayaknya kita juga bakalan explore tempat itu ya supaya Iya, betul. teman-teman bisa dapat referensi gitu untuk datang ke sini gitu. Iya. Nah sebelum kita lanjut nih Uni Citra, ada satu nih yang mau aku kasih tahu. Apa Jadi Batu Batikam ini terletak di Dusun Tuo. Oke. Walaupun bukan punya orang Dusun Tuo ya, cuman terletak di Dusun Tuo. Nah, buat teman-teman ataupun sana-sana di luar sana yang nggak tahu Dusun Tuo itu apa sih Uni Nadia? Nah Dusun Tuo itu adalah sebuah jorong atau kalau bisa kita bilang desa ya, Iya, yang terletak di Nagari Lima Kaum. iya benar banget. Nah Lima Kaum itu sering dibilang asal dari orang Minangkabau juga. Iya, oke.
Jadi untuk lebih lanjutnya nanti kita bakalan beranjak lagi dari sini ke Medan dan Bapane. Kita bakalan duduk di tempat musyawarahnya datua-datua atau petinggi-petinggi dari Minangkabau dahulu kalanya. Betul. Biar kita bisa ngerasain gitu gimana vibes-nya bisa duduk di sana ya. Iya bener banget, dan jangan kemana-mana. Nah, buat sana-sana semua, ini dia yang dinamakan dengan Medan dan Bapane. Betul Iya. nggak sih? Betul banget ini Nadia. Kalaupun teman-teman masih bingung nih sebenarnya Medan dan Bapane itu yang mana sih gitu loh. Nah kita kasih tahu aja kali ya tempat-tempat duduk Medan dan Bapane gitu. Ini dia nih. Ayo sini. Kita kasih tahu. Setelah diperhatikan dari Medan dan Bapane ini sebenarnya bentukannya itu berbeda-beda ya Uni Nadia ya. betul. Tingginya juga berbeda-beda, dan satu lagi yang memang ketara banget di kelihatannya dari batu ini ada sandarannya gitu loh. Betul. Nah sebenarnya ini buat apa ini Uni Nadia? Kalau misalnya di Minangkabau ini dinamakan Medan dan Bapane, Oke. yang artinya untuk orang musyawarah dan juga Ya. mufakat. Ya. Dimana kalau misalnya di Minangkabau itu duduk sama rendah, taga sama tinggi. Oke. Nah, gitu. Ya. Artinya kalau kita berdiri ya kita tahta atau derajat kita itu sama gitu. Iya, Begitupun kalau duduk derajatnya juga sama seperti itu. Nah, salah satu yang membedakan gimana kata Uni Citra tadi, Ya. kalau misalnya di batu itu ada yang tinggi sandarannya, Ada yang rendah. ada yang rendah Iya. gitu. Nah, kalau dari beberapa datua-datua ataupun kalau kita Petinggi bisa ya. bilang petinggi ya yang ada di Minangkabau, itu bilangnya kalau yang lebih tinggi itu sandarannya, itu berarti dia punya derajat seperti datu atau Oke. raja seperti itu ya, raja atau apa gitu di Minangkabau. Tapi semakin agak rendah, Rendah. itu semakin pokoknya semakin menurun gitu seperti itu. Oke. Tapi semuanya duduk tetap di bawah. Iya. Nah, gitu. Berarti memang ada kesetaraan juga nih ya di Minangkabau gitu loh. Nah itu berarti ya Uni Nadia fungsi dari Medan dan Bapane. Betul banget. Oke. Itu fungsinya untuk musyawarah dan juga mufakat. Iya, berarti semuanya ketika dahulu ya orang-orang ataupun petinggi-petinggi dari Minangkabau itu bermusyawarahnya di sini, menyelesaikan semua permasalahan Minangkabau gitu ya. Betul, kalau misalnya ada masalah yang berhubungan dengan apa saja, mereka akan menyelesaikan masalahnya di sini. Tapi jangan salah, Medan dan Bapane nggak cuma di Batu Batikam aja, tapi Iya. ada di tempat-tempat lain. Iya, benar banget gitu loh. Dan sebenarnya di sini indah sih sebetulnya ya Uni Nadia. Indah sekali. Cuman ada beberapa mungkin teman-teman ataupun sana-sana di sana juga ngelihat bahwa sampah itu berserakan banget di sini. Betul banget. Menyedihkan sekali ya. Kalau kita bisa lihat dari pintu masuk tadi ya, Iya, benar. sampai ke ujung sana gitu dekat Batu Batikamnya, itu memang sampah di mana-mana. Belum lagi sampah dari dedaunan pohon beringin. Iya, yang sudah kering dan Yang sudah akhirnya gugur gitu. Iya. Oke, dan sebenarnya aku pengen banget nanya nih ke Dinas Pariwisata ataupun hal-hal yang terkait dengan budaya ini gitu loh. Sebenarnya untuk pengelolaan ini gimana gitu loh? Kenapa bisa sampah seperti ini dan juga tidak ada, bahkan ya Uni Nadia kita bisa lihat di sebelah sana tidak ada informasi sama sekali yang bisa kita baca atau Tentang bisa Batu Batikam. iya tentang Batu Batikam gitu. Tapi itu benar banget sih, jadi sana-sana semua. Dari kita masuk di depan sana, Iya. itu memang tidak ada lambang yang menunjukkan ini Batu Batikam seperti ini atau sejarah singkatnya ya, Iya, benar. agar orang bisa tahu dan menarik wisatawan. Karena menurut kita Iya. sebenarnya ini sangat menarik banget untuk jadi wisatawan-wisatawan asing ataupun wisatawan kita sendiri yang mau datang ke sini dan lihat gimana keindahan Iya. budaya yang ada di Minangkabau. Oke, dan melihat keadaan seperti ini kayaknya kita juga harus menggugah perasaan kita gitu loh ya. Karena memang ini merupakan daerah kita yang memang harus kita kelola bersama dan juga kita bersihkan secara bersama gitu. Kita rawat dan juga kita jaga bersama. Iya, benar banget. Teman-teman mungkin bisa lihat nanti di mana sampahnya sangat banyak sekali gitu ya. Banyak banget. Kalau misalnya mungkin nanti teman-teman bakalan komen di bawah gitu, kok sampahnya banyak banget gitu. Yang jadi pertanyaan hingga saat sekarang ini adalah kenapa hal ini bisa terjadi? Kemana pengelola-pengelola yang memang ya bisa menjadikan ini sebagai sumber penghasilan untuk
ya daerahnya sekitar seperti Iya. ini gitu. Ya ini teruntuk untuk dinas pariwisata dan dinas-dinas terkait yang mengelola kebudayaan seperti ini. Ini gimana nih pengelolaannya gitu loh? Apakah memang tidak diurus seperti ini atau memang ada yang mengurusi cuman memang tidak bertanggung jawab seperti itu? Iya betul. Karena di sini kita tidak bisa menyalahkan siapapun. Karena kembali lagi ke diri kita. Iya. Disinilah kami sebagai ya para yang muda seperti ini Iya. untuk ya mengekspresikan apa yang harusnya kita lakukan sebagai Anak muda. orang muda gitu. Iya, orang muda putih bungsu. Iya. Oh, ya, asik. Oke, dan jangan lupa saksikan explore selanjutnya. Kita bakalan nge-explore budaya-budaya lainnya yang ada di Minangkabau ya, Uni ya. Betul. Karena banyak banget budaya Minangkabau. Dan satu hal penting lagi nih yang mau kita kasih tahu nih Iya. untuk kita. Di dekat sini bukan hanya ada satu batu batikam saja, tapi Iya, juga benar. banyak warisan peninggalan budaya lainnya. Dan juga Iya. ada satu masjid ya. Iya, dan kalau misalkan teman-teman yang berasal dari Kota Padang gitu ya, untuk menuju ke bawah itu kita bakalan ketemu Masjid Raya ya. Iya, Iya, masjid tertua yang ada di Limokau. Dan di bawahnya juga ada Batu Basure ya. Ya, Batu Basure. Jadi nggak cuman itu, jadi nggak cuman Pagaruyung aja ya yang menjadi Iya. ikon dari Minangkabau, tapi hal-hal seperti ini juga menjadi ikon dari Minangkabau. Iya, benar banget. Dan kalau teman-teman memang peduli terhadap budaya kita, teman-teman ataupun apa tadi sapaan untuk teman-teman Orang kita ini? muda sana. Oh, sana ya, sana Sana, peduli ya. terhadap daerah kita, terhadap budaya kita. Yuk, kita sama-sama kelola bersama, kita rawat bersama dan juga kita Bangkit gitu ya. Iya, betul banget. Oke, jangan lupa saksikan explore selanjutnya bersama saya Citra Wayuni dan Saya Nadia Seva. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.